Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Fitriana Rahmawati, mahasiswa semester 5, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah Kaidah Fikih yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Nur Hadi MH. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Hukum Iddah untuk Wanita Karir menurut Basul Masail NU. Sebelum berbicara lebih jauh mengenai artikel saya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu fakta di lapangan. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, problematika mengenai dominasi perempuan dalam segala aspek kehidupan belum juga menemui titik terang. Perkembangan zaman yang semakin dinamis menjadikan bukan hanya laki-laki saja yang berperan aktif dalam penguasaan aktivitas publik. Wanita muslimah pun dewasa ini juga semakin menunjukkan kualitasnya, sehingga kesetaraan gender ini bukan sesuatu yang baru saat ini. Kemudian pada abad 20 ini, perjuangan emansipasi wanita seolah membuahkan hasil yang gemilang. Hal ini dibuktikan dengan semakin aktifnya perempuan dalam berbagai bidang dalam kehidupan manusia, seperti bidang ekonomi, bidang sosial, bidang politik, bahkan juga kemiliteran. Jadi bukan sesuatu yang mengejutkan apabila seorang perempuan ini memikul tanggung jawab untuk memegang tampuk kekuasaan suatu negara. Misalnya saja, negara Indonesia ini pernah dipimpin oleh seorang presiden perempuan, yakni Ibu Megawati Soekarno Putri pada tahun 2001 sampai 2004. Kemudian ada juga Ibu Susi Pujiastuti yang didapuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2014 sampai 2019. Nah, beliau-beliau ini merupakan sebagian kecil sampel dari wanita-wanita hebat di Indonesia, bahkan di dunia, yang berkembang karena kualitasnya. Nah, hal tersebut sudah cukup membuktikan bahwa wanita-wanita di era sekarang ini sudah mampu mengisi hampir keseluruhan aspek yang ada dalam kehidupan manusia. Nah, berangkat dari hal tersebut, terdapat banyak sekali faktor-faktor menarik yang bisa kita ulas bersama. Di antaranya yaitu bagaimana hukumnya ketika ada seorang perempuan yang beragama Muslim, kemudian sedang menjalani masa idah atau masa tunggu, kemudian harus berkarir atau bekerja di luar rumah. Seperti apa hukumnya? Begitu. Nah, sejauh penelusuran dari penulis, ini banyak sekali wanita-wanita yang keluar rumah atau memaksa keluar rumah. Ini diakibatkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama adalah faktor ekonomi tentunya. Kemudian yang kedua adanya ketakutan kehilangan pekerjaan. Kemudian yang terakhir ini adalah upaya untuk mempertahankan karir yang sudah ia rintis. Nah, sejalan dengan hal tersebut, menjadikan latar belakang lembaga Basul Masail NU ini juga mencetuskan sebuah keputusan, karena begitu pentingnya hasil keputusan yang akan menjadikan patokan bagi wanita-wanita karir yang beragama Islam. Lahirnya keputusan Basul Masail NU ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama adalah banyaknya perkara perceraian, baik yang terjadi akibat kematian ataupun ketidakharmonisan keluarga. Kemudian yang kedua, semakin banyaknya wanita yang menjadi tulang punggung keluarga setelah ditinggal oleh suaminya. Kemudian yang terakhir adalah semakin banyaknya wanita-wanita yang berkarir hanya sekedar untuk mengaktualisasikan serta mengembangkan dirinya, padahal kebutuhan finansialnya ini sudah tercukupi. Dalam hasil keputusannya, lembaga Basul Masail NU tidak hanya berdasar kepada Al-Quran dan Al-Hadis saja, akan tetapi juga berdasar kepada kaidah-kaidah fikih dan juga kitab-kitab fikih tentunya, yang mana dalam hal ini dapat memperkuat dari hasil keputusan Basul Masail NU tersebut. Dalam artikelnya, penulis juga menggunakan beberapa kaidah fikih dalam mengkaji perkara tersebut, di antaranya yakni yang pertama, ad-daruratu tubihul mahdhurah, kemudian yang kedua, ad-daruratu tuqaddaru biqadriha, kemudian yang terakhir ada ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Nah, penulis dalam artikelnya ini berfokus kepada pengkajian ataupun pengaplikasian dari kaidah tersebut dan juga menerangkan kembali hasil keputusan Basul Masail NU terkait dengan iddah bagi wanita karir tersebut. Selanjutnya kita beralih kepada pembahasan dan juga aplikasi kaidah fikih. Dalam hukum fikih, seperti yang kita tahu, masa iddah merupakan masa tunggu seorang wanita untuk menikah lagi setelah diceraikan atau ditinggal meninggal oleh suaminya sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Nah, biasanya mereka dianjurkan untuk tetap berdiam diri di rumah. Hal ini diperkuat dengan hasil keputusan Basul Masail Waqi'iyah Konferensi PBNU Jawa Timur pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa tidak diperbolehkan wanita keluar rumah dalam masa iddah.
apabila sudah tercukupi nafkahnya dan pekerjaan tersebut hanya sebatas untuk mengembangkan hartanya. Kemudian yang kedua, diperbolehkan wanita keluar rumah dalam masa iddah apabila tidak adanya kemitraan atau hubungan dengan pelanggan tetap akan berdampak pada macetnya bisnis atau berkurangnya omset pendapatan. Nah, berdasarkan hasil putusan di atas, kita bisa menganalisnya dengan berbagai kaidah. Di antaranya yaitu kaidah yang pertama, ad-daruratu tuqaddaru biqadriha, yakni kondisi darurat harus diperkirakan sesuai dengan kadar kedaruratannya. Maksudnya, hukum diperbolehkan atau tidak diperbolehkannya wanita karir atau wanita pekerja keluar dari rumah padahal sedang beriddah, ini harus diukur sesuai dengan kadar kedaruratannya. Nah, yang menarik adalah para ulama ini masih berikhtilaf mengenai konsep kedaruratan itu sendiri. Nah, Asy-Syatibi berpendapat bahwa konsep kedaruratan ini bisa dikaitkan dengan 5 aspek maqasidus syariah, yakni hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul aql, hifdzun nasl, dan hifdzul mal. Jadi tolak ukurnya adalah jangan sampai 5 aspek ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sedangkan Wahab Khalaf ini menyatakan bahwa hukum kedaruratan ini harus dipelihara kecuali kedaruratan tersebut melukai ataupun mencederai sesuatu yang lebih penting dari itu. Contohnya dalam kasus iddah ini adalah apabila seorang wanita tersebut beriddah, ia tidak bisa menafkahi dirinya dan keluarganya sehingga mampu mengancam dirinya, mengancam nyawanya dan juga keluarganya, maka iddah ini bisa ditinggalkan dengan alasan bahwa ia mempertahankan jiwanya dan juga keturunannya. Sehingga konsep kedaruratan ini dapat diterapkan apabila suatu penetapan hukum ini menimbulkan suatu kemudorotan yang menyangkut 5 aspek kebutuhan pokok manusia. Jadi tolak ukurnya adalah pada titik sejauh mana kebutuhan pokok tersebut tetap terjaga dan terpenuhi. Jadi jika ada seorang perempuan yang keluar rumah untuk mencari makan dan memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh orang lain, maka hal ini tidak diperbolehkan. Berbeda halnya dengan wanita tersebut keluar hanya sekedar untuk mengembangkan harta kekayaannya. Selain itu misalnya keluar rumah hanya untuk berziarah ataupun menengok orang yang sakit, maka hal ini tidak diperbolehkan dengan alasan bahwa ini bisa dilakukan di lain waktu. Kemudian kita bisa menganalisnya dengan kaidah yang kedua, yakni ad-daruratu tubihul mahdhurah, di mana kondisi kedaruratan memperbolehkan hal yang sejatinya dilarang. Mayoritas perempuan yang memaksa untuk keluar rumah padahal masih dalam keadaan iddah ini biasanya dilatar belakangi oleh faktor rendahnya perekonomian. Jadi daripada mereka kehilangan pekerjaan, kemudian tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup karena tidak boleh keluar rumah, akhirnya perbuatan tersebut diperbolehkan dengan sebab kedaruratan berupa kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi perbuatan tersebut, yakni perempuan yang keluar rumah dalam masa iddah, ini akhirnya diperbolehkan, padahal sejatinya ini dilarang dalam hukum fikih yang mengatur mengenai masa iddah. Nah, dalam hal ini kita bisa melakukan pengkajian lebih dalam mengenai apabila hal tersebut dilarang. Maksudnya, apakah kita bisa memastikan atau kita bisa memberikan jaminan bahwa ketika wanita tersebut dilarang untuk bekerja, kemudian tetap berdiam diri di rumah dan hanya mengandalkan harta yang ia punya, apakah kehidupannya ini akan baik-baik saja dan tidak terpuruk? Nah, berbicara mengenai keterpurukan, kita bisa melihatnya dari 2 sudut pandang. Yang pertama, ketika perempuan tersebut iddah karena cerai talak, tentunya ia akan mendapatkan nafkah talak dari suaminya. Jadi kita bisa memastikan ataupun memberikan sedikit kemungkinan ketika wanita tersebut tidak bekerja dan berdiam diri di rumah, dalam kurun beberapa waktu ke depan, ia akan dalam keadaan yang baik-baik saja karena dia mendapatkan nafkah dari suaminya. Akan tetapi berbeda halnya dengan wanita dengan iddah cerai mati, karena dia tidak mendapatkan nafkah apapun dari suaminya. Jadi ketika ia diputuskan untuk berdiam diri di rumah dan tidak bekerja, maka ia tidak mendapatkan pemasukan apapun. Jadi kita bisa memastikan bahwa cepat ataupun lambat keadaan wanita ini akan memburuk. Masa iddah sendiri dalam hukum positif Indonesia juga sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni pada pasal 39 PP nomor 9 tahun 1975, pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, yang mana dalam undang-undang tersebut ini mengatur mengenai larangan untuk menikah lagi bagi wanita sebelum masa tunggunya selesai. Nah, peraturan tersebut ini tidak mengakomodir secara eksplisit tentang larangan ataupun anjuran untuk berdiam diri di rumah sebagaimana peraturan ataupun hukum yang ada dalam hukum-hukum fikih. Nah,
Oleh karena itu, lahirlah sebuah putusan dari Basul Masail Bunyai Senusantara dan Muslimat NU Jawa Timur, yang mana ini hasil rekomendasinya berguna untuk menyempurnakan regulasi undang-undang tersebut, dengan harapan dapat menjadi solusi bagi wanita karir yang sedang dalam masa idah. Berdasarkan hasil Basul Masail Bunyai Senusantara dan Muslimat NU Jawa Timur ini menghasilkan beberapa rekomendasi. Yang pertama adalah negara dan perusahaan yang menaungi wanita tersebut supaya menerbitkan regulasi yang memberikan kesempatan cuti idah bagi para pekerja wanita yang sedang idah dengan jaminan akan diperkerjakan kembali setelah masa idahnya selesai. Kemudian yang kedua adalah negara dan perusahaan yang menaungi wanita tersebut memberikan pengurangan jam kerja secara proporsional kepada pekerja wanita yang sedang beridah. Negara dan perusahaan juga harus memberikan penjelasan tentang jaminan dan tunjangan yang diterima pekerja tersebut yang sedang beridah. Hasil rekomendasi di atas kita dapat menganalisnya dengan kaidah fikih yang memperkuat, yakni kaidah fikih ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Sesuatu yang tak bisa dilakukan semuanya, maka tidak boleh ditinggalkan seluruhnya. Maksudnya, karena kita tidak bisa melakukannya secara sempurna, setidaknya kita tidak meninggalkannya secara keseluruhan. Jadi dalam hal ini, apabila seorang wanita tersebut terpaksa harus keluar rumah dan bekerja, padahal dalam masa idah, tempat bekerja ataupun perusahaan yang menaunginya ini harus memberikan potongan jam kerja secara proporsional sebagai bentuk apresiasi terhadap masa idah ataupun toleransi terhadap masa idah yang mengikatnya. Jadi dalam hal ini wanita tersebut tetap bekerja meskipun tidak maksimal. Yang penting adalah wanita tersebut tidak meninggalkan pekerjaannya secara keseluruhan. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya hukum idah untuk wanita karir berdasarkan putusan Basul Masail NU ini sifatnya sangat fleksibel, tergantung sejauh mana kedaruratan itu mencederai 5 aspek pokok kehidupan manusia. Seorang wanita yang sedang menjalani masa idah diperbolehkan untuk keluar rumah dan bekerja dan tidak menjalankan masa idahnya secara penuh apabila ketika ia tidak melakukan itu maka akan mengancam nyawa dan hidupnya serta keluarganya. Akan tetapi, hal tersebut tidak diperbolehkan, dan wanita tersebut harus menjalani masa idah secara penuh apabila ia hanya keluar rumah untuk sekedar mengembangkan hartanya, padahal kebutuhan finansialnya ini sudah tercukupi. Nah, adapun solusi yang bisa diberikan adalah adanya kontribusi dari pemerintah untuk melegalisasikan hak-hak tersebut. Salah satunya dengan cara melegalisasikan hasil rekomendasi Basul Masail Bunyai Senusantara dan juga perempuan muslimat NU Jawa Timur, yakni melalui jaminan dipekerjakan kembali dan juga pemotongan jam kerja secara profesional. Sekian pemaparan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.